ilmu bi kasrati riwayah, walakin al-ilm al-khasyah. Kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ilmu itu bukan sekedar banyak-banyakan riwayat, bukan sekedar banyak-banyakan hafalan, bukan. Tapi ilmu itu adalah al-khasyah, yang mengantarkan seorang memiliki rasa takut kepada Allah. Itulah ilmu yang betul-betul bermanfaat. Karena itu Allah mencela ahlul kitab. Allah mencela ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara, yang mereka oleh beri ilmu, beri kitab, namun mereka tidak semakin tambah takut kepada Allah. Padahal Allah beri mereka ilmu dan berikan waktu yang panjang, namun panjangnya waktu dan ilmu yang ada pada mereka tidak semakin takwa dan takut kepada Allah. Maka Allah mencela mereka. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tashya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la takunu kal ladzina utul kitaba min qabl fa tala 'alaihil amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Tidaklah cukup waktu bagi orang-orang beriman untuk khusyuk tunduk hatinya mengingat kebenaran yang datang kepadanya. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum kalian, jadi Yahudi dan Nasara. Mereka Allah berikan Taurat dan Injil. Fatala alaihim amad, maka waktu berlalu bersama mereka, waktu yang panjang bersama kitab-kitab mereka, bersama ilmu mereka. Namun lamanya waktu dan buku yang ada pada mereka hanya menambah kerasnya hati mereka, dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Karena itu jamaah, terpenting bagi kita adalah ilmu itu bisa mengajar dan mengantarkan kita semakin takut kepada Allah. Itulah ilmu yang betul-betul bermanfaat. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sampaikan materi lepas, yakni orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Kita pelajari tentu agar kita tidak termasuk orang-orang yang Allah sebut dalam firman-Nya, orang-orang yang akan merugi di akhirat. Bangkrut itu sebagaimana kita maklumi, orang yang berdagang tapi setelah dia berdagang tidak membawa hasil apapun, bahkan dagangannya pun habis, ya, tapi dia tidak membawa sedikit pun hasil dari apa yang dia dagangkan. Itulah orang yang bangkrut, bahkan kadang masih menanggung hutang. Maka itulah yang disebut dengan kebangkrutan. Upaya dan usahanya mereka tidak membawa hasil sedikit pun. Kalau cuma masalah dagang di dunia, itu hanyalah sementara dan bisa diperbaiki lagi supaya dia tidak bangkrut. Dia bisa cari modal lagi atau berupaya lagi. Tapi yang jadi masalah kalau kebangkrutan di akhirat, jemaah, gak mungkin akan dia bisa perbaiki lagi, karena kesempatan itu cuma sekali. Hidup itu cuma sekali di dunia ini. Setelah itu kita mati, dan hidup lagi gak akan pernah mati selama-lamanya. Kesempatan yang Allah berikan cuma sekali. Itu pun tidak lama, cuma sebentar. Tapi yang sebentar itu menjadi penentu yang abadi. Bisa menjadi bahagia yang abadi, bisa na'udzubillah menjadi celaka yang abadi. Bisa menjadi ahlus sa'adah, orang yang bahagia dengan waktu yang sebentar ini, atau bisa menjadi ahlus syaqawah, orang yang celaka dengan waktu yang sebentar ini. Jadi waktunya sangat sebentar. Karena itu jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada kita cuma sekali dan sebentar ini, kita keliru jalan, kita salah menempuh jalan, sehingga celakanya selama-lamanya, meruginya selama-lamanya. Siapa mereka itu yang akan rugi di hari akhir? Pertama, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang menyekutukan Allah, membersamakan sesembahan selain Allah. Kadang mereka beribadah kepada Allah, mereka sholat, mereka juga berpuasa di bulan Ramadan. Namun bersamaan itu dia masih punya keyakinan syirik, i'tiqadat, amalia syirik. Dia masih lakukan, dan dia sampai mati tidak bertobat kepada Allah, maka usaha dan amal dia pasti akan bangkrut. Karena Allah tidak akan pernah menerima sedikit pun ibadahnya orang-orang yang musyrik. Walaqad uhiya ilaika
wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Aku telah wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Aku wahyukan pula kepada nabi-nabi sebelummu. Isi wahyunya, la in asyrakta, sungguh jika kau berbuat kesyirikan. Nabi tidak mungkin berbuat kesyirikan. Tapi ini seolah-olah wa'id, ancaman. Kalau Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling terbaiknya, manusia yang paling Allah cintai, berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, sungguh Allah akan lenyapkan, hapuskan amalanmu wahai Muhammad. Dan kau pasti di akhirat termasuk orang-orang yang paling bangkrut dan merugi, karena amal-amalnya tidak ada harga dan nilainya sedikit pun di sisi Allah Ta'ala. Itulah pelaku kesyirikan Bapak Ibu. Ibadahnya, ketaatannya tidak akan diterima sedikit pun, tidak ada harga secuil pun di sisi Allah kelak di akhirat. Allah hanya tampakkan saja amal-amal dia, walaupun amal itu sangat besar, amal-amal yang besar, ya, misalkan haji, umrah, membangun masjid, nyantuni anak-anak yatim, itu amal-amalan besar. Namun tatkala dia iringi dengan kesyirikan tadi, tidak ada sedikit pun harga dan nilainya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amal-amal yang mereka amalkan, yang dipertontonkan, diperlihatkan. Setelah itu Allah jadikan amal itu seperti debu yang berhamburan. Padahal tadi sudah kita jelaskan amalnya besar, tapi kesyirikan yang telah membuat tidak ada harga dan nilai amal tersebut. Itulah orang yang bangkrut di akhirat, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Karena itu jamaah yang saya muliakan, jangan sampai kita terjatuh dalam satu dosa yang satu ini, kebangkrutan, penyesalan yang tidak akan pernah ada ujung habisnya. Ya, di dunia mereka nggak akan bahagia, nggak ada orang yang musyrik itu bahagia. Allah akan lemparkan di dalam hati mereka tidak tenang. Allah katakan, inna sanulqi fi qulubil ladzina kafaru rabbima asraku bila ma lam yunzil bi sultana. Kami lemparkan ke dada-dada orang kafir itu rasa tidak bahagia, rasa tidak nyaman, karena mereka telah berbuat kesyirikan apa yang Allah enggak menurunkan hujjah atasnya. Beda dengan ahli tauhid, orang-orang yang menurunkan imannya hanya kepada Allah, mereka orang-orang yang aman dan tenang. Walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kesyirikan, dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah, dia hanya menyembah Allah, dia tidak berbuat kesyirikan, memurnikan imannya, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang Allah berikan mereka al-amnu, rasa aman. Aman maknanya bahagia. Wa hum muhtadun, dan mereka orang-orang yang terdidik dan terhidayai. Itulah tauhid. Allah mendatangkan keamanan, bahkan Allah datangkan pula rezeki. Ya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Maka sembahlah oleh kalian Rabb pemilik Ka'bah ini. Ya, Allah Ta'ala. Ialah Allah yang akan memberikan mereka makanan dari kelaparan dan memberikan kepada mereka rasa aman dari ketakutan. Syaratnya apa? Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Allah akan berikan rasa aman, satu bentuk kenikmatan batiniyahnya. Allah berikan rezeki, satu bentuk kenikmatan lahiriahnya. Lahir dan batin Allah berikan kenikmatan. Orang-orang yang ya'budu rabbah, hanya menyembah Allah Ta'ala, beribadah hanya untuk Allah, dan memurnikan ibadahnya, tidak berbuat kesyirikan, Allah menjamin demikian. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masuk ke Makkah, maka beliau berdoa minta dulu keamanan. Wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ingatlah ketika Ibrahim masuk ke Makkah, maka Ibrahim berkata, ya Allah, jadikan negeri Mekah ini baladan amina, negeri yang aman. Pertama minta aman dulu, sebab aman itu kenikmatan. Kalau kita hidup dimanapun Bapak Ibu, kita walaupun punya banyak harta, pangkat dan kekuasaan, tapi nggak aman yang kita tinggal, itu nggak bahagia.
Nggak akan tenang kita. Kalau kita punya harta takut, gimana harta kita nanti, gimana kalau dirampok, gimana kalau dicuri orang, bagaimana macam-macam, haswas. Ya, tidak tenang. Maka yang terpenting adalah aman dulu. Ya. Tapi beliau faham untuk bisa mendapatkan negeri aman, beliau lanjutkan doanya, wajnubni wa baniya na'budal asnam, dan jauhkan diriku dan anak turunku dari menyembah berhala. Sungguh ya Allah, berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Ini ilahnya, bahwa untuk bisa mendapatkan keamanan negeri harus bersih dari kesyirikan. Kalau kita ingin keluarga kita tenang, aman, tentram, Bapak Ibu, bersihkan keluarga kita dari kesyirikan. Ya, jangan sampai masih ada di rumah jimat-jimat, mantra-mantra, ruko-ruko yang kita yakini menjadi penolak bala, pelancar rezeki. Kalimat syahadah itu, jangan berharap keluarga kita tenang. Walaupun Bapak beribadah setiap hari, walaupun Bapak sholat jamaah tiap hari, tapi kalau masih di rumah ada jimat-jimat yang diyakini sebagai penolak bala dan pelancar rezeki atau yang lainnya, itu adalah masih ada kesyirikan. Ya, inna ruqa, ya, sesungguhnya ruqa, ya, bacaan-bacaan. Kemudian tamaim, sesuatu yang digantungkan, ya, digantungkan di mobil, diyakini kalau ada gantungan ini mobilnya akan aman. Digantungkan di warung supaya kotaknya enggak diambil jin, supaya laris, manis, ya. Atau di mana saja digantungkan tamaim. Ya, dan tiwalah adalah praktek sihir. Ya, membuat agar warungnya orang lain tidak laris, yang laris cuma warungnya dia. Dan macam-macam tiwalah. Memikat agar orang senang dengan dirinya dan benci dengan yang lain. Syirkun, kata Nabi, itu semua kesyirikan. Itu semua adalah syirkun, kesyirikan. Harus dijauhi. Ya. Pernah ada seorang sahabat memakai gelang. Kata Nabi, mahadihi, apa ini? Minal wahinah, katanya, untuk menolak penyakit ya Rasulullah. Gelang untuk menolak penyakit. Enziha, tanggalkan, lepas gelang kau itu. Karena tidaklah menambah gelang itu kepadamu kecuali kau akan semakin tambah lemah. Walil mutta, kalau kau mati dan gelang masih nempel di tanganmu, maaf la ta'abada, kau enggak akan pernah beruntung selama-lamanya. Ya, lihat. Kalau ingin jimat, keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu pasti aman. Itu jimat. Tauhid. Bismillah, dengan nyebut namamu ya Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Orang yang baca doa ini ketika keluar rumah, maka malaikat berkata, laqad kufita wa hudita wa wukita. Akan diberikan 3. Sungguh kau akan dicukupi. Tawakal tadi dia. Kau akan diberikan hidayah, dijauhkan dari dosa dan maksiat. Dan kau akan dijaga dari kejahatan makhluk. Ya. Dari kecelakaan, dari kejahatan apapun, dari makhluk, dari jin dan manusia. Kita akan dilindungi oleh Allah. Ketika keluar rumah membaca doa tadi, bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Ini rumah kita, kalau kita aman, baca doa a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq 3 kali. Sebutkan dalam hadis, man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurru syai'un hatta yartahila ila manzili dalik. Siapa yang masuk rumah, dia tinggal di satu rumah, dia baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimatmu yang sempurna ya Allah dari segala gangguan makhlukmu, dia tidak akan terbahaya oleh apapun selagi dia masih di situ. Ini jimat. Jimatnya tauhid. Orang Islam harus begitu. Memang ada gangguan, maka baca tadi a'udzu bikalimatillahi tammat. Rumah kita masing-masing kamar dibacakan ini. Kamar 1 a'udzu bikalimatillahi tammat, kamar 2 terus. Dan jangan ada kamar yang dikosongkan. Ya,
Ya. Kalau rumahnya besar, jangan ada kamar dikosongkan, nanti diisi jin nanti. Ya, jangan ada kamar kosong. Kalau kosong turah sisa, ya kadang-kadang ditiduri. Ya, jangan dijadikan kosong. Ya, tapi tetap dimamurkan, mungkin untuk sholat, mungkin untuk sholat sunnah, untuk baca Al-Quran. Jangan ada kamar yang kosong. Kalaupun sisa, karena anaknya 3, kamarnya 7 misalkan ya, jangan ada yang dikosongkan ya. Jangan ada yang dikosongkan kamar itu. Ya, serem nanti ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jimat-jimat yang dijadikan Nabi jelas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan aman. Baca doa-doa. Naik mobil, subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Starter bismillah, cereng berjalan. Subhanalladzi sakhkhara lana hada, sampai baca itu aman. Sebab dia sudah pasrah, ya Allah, Zat yang Maha Suci yang telah menundukkan kendaraanku ini. Dijadikan mobilnya kalau mobil, onta kalau onta, kuda kalau kuda, ditundukkan kepadanya sehingga onta mudah dikendalikan, ya, kuda mudah dikendalikan, ya, manut sama yang mengendalikan, ditarik kanan belok kanan. Ya begitu pula bermotor atau bermesin, ya, mobil, jadi kita mampu mengendalikan. Jangan pede, oh saya sudah ahli nyopir. Sopir bis itu nggak ada yang nggak ahli kan. Sopir bis malam atau bis apa, itu orangnya canggih-canggih semua sopir bis itu. Tapi banyak kan sopir yang kecelakaan bis. Kenapa? Karena lemnya tiba-tiba blong. Artinya apa? Allah tidak menjadikan bisa menguasai mobil itu. Lemnya tiba-tiba khianat, semula makan ya pakem, begitu dipakai berapa kilo jadi blong ya. Gasnya jadi tidak beres. Ya, ini semua karena mobilnya enggak ditundukkan baginya. Nah, dengan baca tadi subhanalladzi sakhkhara lana hada, ya Allah, Maha Suci Allah, lihat yang telah menjadikan kendaraanku yang ditundukkan untuk kita. Kita jadi menguasai mobil dan Allah yang menguasakan. Ini namanya doa keselamatan. Nah, itu adalah dihafal. Kau usah pakai jima-jima digantungkan di spion mobil atau di kaca mobil, tapi baca tadi setiap kali nyopir keluar rumah, jangan lupa baca bismillah tawakkaltu. Setelah sudah di atas mobil, baca doa tadi subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ada di surah Zukhruf, surah nomor 43. Nanti dicari di ayat berapa, ya hafalkan Bapak Ibu yang sering mengendarai mobil atau motor, baca itu ya. Nah, paham, ini namanya penangkal yang syar'i ya. Kita diajari oleh Nabi itu ya, keamanan yang syar'i ya, jangan memakai jimat-jimat dan yang lainnya tadi. Nah, itu sudah sering saya sampaikan ya. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua, di antara orang-orang yang merugi di akhirat, orang-orang yang berbuat kebid'ahan. Bid'ah adalah kullu i'tiqadin أو عمل أو لفظ أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنية تقرب وتعبد ولم يدل عليها دليل من الكتاب ولا من السنة. Ibu bapak yang saya muliakan, kita sering mendengar kata bid'ah. Kita akan jelaskan bid'ah itu maknanya semua amalan-amalan, semua keyakinan-keyakinan, ucapan-ucapan yang terjadi setelah matinya Nabi. Artinya di masa Nabi hidup belum ada keyakinan itu, belum ada amalan itu dan ucapan-ucapan itu. Baru Nabi meninggal, muncullah keyakinan baru, amaliyah baru dan ucapan-ucapan baru yang diniatkan dengan keyakinan dan amal itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepadanya. Berarti hanya ada dalam masalah agama. Namun sayang disayang, apa yang diyakininya, apa yang dilakukannya tidak dibangun satupun dalil dari kitabullah, Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya kebid'ahan. Nah, jadi rancu sekali, halus ya. Banyak orang tidak sadar ya, dia terjatuh ke dalam suatu kebid'ahan, itu keliru, itu salah, itu sia-sia, namun dia merasa dirinya di atas kebaikan, kan begitu bid'ah itu. Makanya Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "Qul hal nunabbiukum bi ahsanina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a." Katakanlah Muhammad, maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang ahsaruna amala, orang yang paling rugi amalannya, orang yang paling rugi kerjaannya. Ya, siapa mereka? Kata Allah,
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang salah, yang keliru, yang sesat usahanya di dunia. Amalnya itu keliru, salah, menyimpang, sesat. Tapi wahum yasabuna, namun mereka menyangka dan mengira anahum yuhsinuna sun'a, bahwasanya mereka orang yang sedang berbuat kebaikan. Bagaimana? Enggak bahaya? Dia salah, dia sesat, dia keliru, apa yang diyakini salah, apa yang diperbuat salah, namun dia menyangka dia di atas kebaikan. Bagaimana mau tobat orang ini? Ya, sulit diharapkan tobat. Innallaha i'tazaza taubatan an sahibil bid'ah hatta yada'aha. Allah menghalang-halangi tobatnya orang yang berbuat kebidahan sampai dia meninggalkan kebidahannya. Kalau dia masih berbuat kebidahan, jangan diharap dia akan tobat. Karena mereka apa? Merasa berbuat kebajikan. Oh, saya ini baca sholawat loh, masa jenengan nasihati? Yang kau nasihat itu peminum khamar, penjudi, itu kau nasihat. Saya sedang beribadah nih, baca sholawat Nabi, kok katakan ini sesat? Saya nggak katakan sesat sholawat itu. Tapi sholawat yang bapak baca, ibu baca itu keliru, itu nggak pernah diajarkan Nabi. Ya, Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, saya sudah tahu kalau mengucapkan salam kepadamu, assalamualaikum. Tapi bagaimana kami berselawat untukmu ya Rasulullah? Nabi ajarkan, baca selawat Ibrahimiyah yang ada, yang setiap kali kita baca pada tasawuf akhir itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita sampai akhir. Itu selawat Ibrahimiyah. Itu selawat yang paling afdal yang diajarkan Nabi. Tapi yang dibaca selawat-selawat yang bikinan manusia. Yang maaf-maaf kadang-kadang isinya ekstrim, terlalu gulu dalam memuji Nabi di atas manzilah dan kedudukan yang Allah berikan kepada beliau. Bahkan pada sampai sikap apa? Sampai kepada menjurus kepada ilahiyah. Lihat di Qasidah Al-Busiri itu bikin bait syair kelawat bagus sekali bahasa Arab, cuma isinya kesyirikan, Pak. Ya akramul khalqi, katanya, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat kami untuk berlindung kecuali kepadamu ya Muhammad ketika kami kena bencana besar. Bayangkan. Wa min ulumika ilmu lahu wal qalam. Di antara keilmuan wahai Nabi Muhammad, cuma didindangkan dengan lagu-lagu salawat ya, bukan seperti saya ini. Ya. Di antara keilmuanmu ya Nabi Muhammad, kau mengetahui tentang catatan takdir dan di Lauhul Mahfuz sana. Bayangkan Nabi Muhammad ngerti catatan takdir Lauhul Mahfuz, ilmunya Nabi Muhammad. Padahal beliau tidak tahu yang gaib. Dan beliau mengatakan tidak tahu yang gaib. Terbukti kan? Beliau nggak tahu yang gaib. Banyak dalil, contoh. Ketika orang-orang kafir tanya kepada Nabi Muhammad tentang arwah, tanya tentang roh kepada Nabi Muhammad gak bisa jawab. Ya, roh perkara gaib ini. Baru bisa jawab ketika turun wahyu di surah Al-Isra. Ya, wa yasalunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh. Qul, jawab, ar-ruhu min amri rabbi, roh itu urusan Tuhanku dan kalian enggak diberitahu tentang ilmu arwah kecuali sedikit. Maka enggak usah intervensi dalam masalah arwah, sebab yang tahu ruh cuma Allah. Nabi enggak tahu yang gaib. Nabi pernah safar dengan istrinya Aisyah, di tengah perjalanan kalungnya Aisyah hilang. Kalungnya hilang. Nabi ikut-ikut nguber nyari-nyari. Andai kata Nabi tahu yang gaib, ngapain beliau repot-repot ikut cari? Cukup diam sebentar, kling, oh di sana. Tapi Nabi nggak tahu. Baru tahu kalungnya baru ketemu setelah apa? Ontanya berdiri ternyata ditindih sama onta, ada di duduknya onta. Oh ternyata Nabi nggak tahu yang gaib. Nabi pernah kedatangan tamu. Nabi tanya, tidak ada makanan istriku? Nggak ada. Terus kemudian Rasulullah ngutus istri sahabatnya untuk menanyakan istri-istri yang lainnya apakah ada makanan untuk menjamu Nabi tamunya. Nabi nyuruh orang tanya, berarti dia nggak tahu yang gaib kan Nabi? Kalau Nabi cerita tentang yang gaib itu karena dapat wahyu. Nabi cerita tentang keadaan alam kubur karena dia dapat wahyu. Nabi cerita tentang hari kejadian hari kiamat besok bagaimana. Nabi diberi wahyu. Yang tidak dikasih wahyu beliau nggak tahu. Dia nggak tahu yang gaib. Tapi si pembuat syariat ini, pembuat salawat ini, wa min ulumika ilmu lauh wal qalam. Di antara keilmuan Muhammad, kau mengetahui ilmu lauhul mahfuz dan catatan-catatan takdir.
Yang lebih ngeri lagi, wa min judika ad-dunya wa gharataha. Di antara kedermawanmu wahai Nabi Muhammad, kau ciptakan dunia dan lawannya itu akhirat. Innalillahi. Jadi Nabi Muhammad itu menciptakan dunia dan akhirat. Ya, isinya begitu. Ada selawat namanya selawat nariyah. Bagus itu. Kalau dilakukan enak itu. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama taman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Itu masih bagus, masih selawat-selawat yang syar'i ya. Selawat. Tapi di bait kedua, tanhalul bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihi hawaiju wa tunalu bihi raghaibu. Lihat, itu sudahnya sudah, isinya sudah, yang kedua sudah mengerikan. Ya Muhammad, karena berkah-Mu lah akan terlepas dan terjurai segala tali-tali, bukhul-bukhul, segala kesulitan-kesulitan hidup. Dengan berkah-Mu ya Muhammad akan diberikan kepada kalian hawaij, kebutuhan-kebutuhan kalian. Dengan berkah-Mu pula ya Muhammad akan menjadi tercapai apa yang menjadi keinginan-keinginan kalian. Wa husnil khawaid, dan kau akan wa husnil khawatimi, dan husnul khotimah, kau akan mendapatkan husnul khotimah. Dan terus kelanjutannya itu isinya adalah memuji Nabi Muhammad yang sebenarnya itu cuma Allah yang mampu melepaskan segala kesulitan, memberikan hajah kebutuhan manusia, itu cuma Allah. Tapi di bait-bait itu disandarkan itu semua karena keberkahan Nabi Muhammad. Cuma tadi bagus kan lagunya? Ya. Wa husnul khawatimi wa tunqadu qamamu biwajhil karim wa ala alihi. Terus sampai akhir isinya seperti itu. Cuma karena lagunya bagus, tidak tahu kadang isinya bersikap ekstrim gulu kepada Nabi. Para Nabi kita sendiri sudah berpesan, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam wa innama ana Abdullah wa qulu Abdullahu wa rasuluh. Kau jangan memujiku dengan pujian-pujian yang ekstrim dan melampaui batas, sebagaimana orang-orang Nasara telah berbuat ekstrim kepada Nabi Isa dalam memuji Isa sampai mengatakan Isa anak Tuhan. Itu ekstrim. Tapi katakanlah aku adalah hamba dan rasulnya, enggak lebih dari itu. Tapi terjatuhlah juga umat Nabi Muhammad berbuat ekstrim sehingga menyanjung Nabi dengan pujian-pujian sampai kepada derajat uluhiyah atau ilahiyah, ketuhanan. Kita enggak pernah melarang sholawat Bapak Ibu. Sholawat itu bagus. Saya bawakan dalil tentang keutamaan sholawat nggih, supaya panjenengan remen sholawat. Ada seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu bercerita, ya Rasulullah, ini uksiru salata alaik. Ya Rasulullah, saya itu paling banyak baca salawat di matang panjenengan. Saya itu loh ya Rasulullah, orang yang paling banyak baca salawat kepada panjenengan. Fakam, ya. Maka kira-kira berapa nggih Nabi? Tiap hari itu aku agar bersalawat kepadamu. Kira-kira pinten kalau berselawat kepada panjenengan? Kata Nabi, masyita, terserah engkau. Terserah engkau, kau mau berapa terserah. Kata Ubay, ar-rubu', 1/4 ya Rasulullah. Aku berselawat kepadamu, sisanya untuk doaku dan keluargaku mungkin. Kata Nabi, masyita, terserah engkau. Wa in zidda fa huwa khairul lak. Tapi kalau kau tambah lagi, itu lebih baik lagi loh. Kata Ubay, anisfu, ya sudah, separuh ya loh, setengahnya aku berselawat kepadamu, setengahnya aku gunakan untuk doa-doa yang lain. Bagaimana Rasulullah? Kata Nabi, masyita, terserah engkau mau setengah. Wa in zidda, tapi kalau kau tambah lagi selawatmu, fa huwa khairul lak, itu lebih baik lagi loh bagimu. Wah, sudah setengah masih kurang ya. Kata Ubay, ats-tsulutsain, ya Rasulullah, kalau itu 3/4. Apa? Berapa 3 ya? 75% begitulah. Aku akan berselawat kepadamu, sisanya 25 aku gunakan untuk doa-doaku. Bagaimana Nabi? Kata Nabi, masyita, terserah engkau. Wa in zidda fa huwa khairul lak. Tapi kalau kau tambah lagi, itu lebih dicintai oleh Allah, lebih aku cintai. Ya sudah, kalau begitu aku akan berselawat semuanya untukmu ya Rasulullah.
100% sudah. Apa kata Rasulullah? Idan kalau begitu, kalau kau berselawat 100% kepadaku, yukfahamuk, ya, wa yukfar laka dzanbuk. Kalau begitu, kau akan dicukupi apa yang menjadi keinginanmu, hajatmu, dan kau akan diampuni dosa-dosa. Keutamanya dua. Jadi kalau bapak ibu punya hajat, ya, ingin nikahkan anak, kok belum ada duit, misalkan, ya, banyak selawat. Bismillah sambil berusaha semampunya, banyak baca selawat. Ini yukfahamuk, akan dicukupi apa yang menjadi keinginanmu. Wa yurfalaka dzanbuk, dan akan diampuni dosa dan kesalahanmu. Itu keutamanya selawat. Maka semakin banyak baca selawat, Allah akan berikan banyak pahala. Tapi tadi selawat-selawat yang benar, bisa juga baca Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, boleh. Atau tadi selawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita sampai akhir. Ada selawat-selawat yang bikinan manusia, itu yang saya bacakan tadi itu buatan manusia. Itu buatan manusia. Al-Busiri tadi, kemudian selawat nariyah itu bukan dari Nabi. Itu bukan dari Nabi, itu buatan manusia. Kok lebih senang buatan manusia daripada apa yang diajarkan Rasulullah, kan aneh kan? Tapi kalau kita mengingatkan, kita dituduh, wah itu anti salawat. Padahal tidak demikian. Ya. Bahkan orang Islam itu dikatakan bakhil kalau disebut nama Nabi tidak bersalawat baginya. Ya. Jadi kita nggak pernah melarang selawat, tapi yang kita ingatkan itu selawat-selawat yang isinya ekstrim, berbuat ekstrim, memuji Nabi dengan pujian-pujian yang sampai melampaui batas. Bahkan Nabi pada sifat ilahiyah, ada sifat ketuhanan, Nabi bisa menyelamatkan dari bala, Nabi bisa mengetahui yang gaib, itu semua kan melampaui batas terhadap memuji Nabi SAW yang beliau sudah ingatkan tadi, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Ya, jadi jangan tertipu Bapak Ibu ya. Selawat-selawat yang kita larang itu bukan selawat secara umum tidak dilarang, tidak, tapi selawat yang isinya, kalau isinya bagus, tidak ada kesyirikan, maka lakukan saja. Ya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Saya hafalkan untuk saya jelaskan. Kalau saya nggak hafal nanti nggak bisa jelaskan saya. Maka selawat itu saya hafalkan supaya saya bisa jelaskan. Kalau ini ada kesalahannya, kalau saya nggak hafal, saya nggak bisa jelaskan nanti. Coba artinya begitu. Kadang orang kan nggak tahu artinya, itu kan bahasa Arab masalahnya. Tidak semua orang tahu artinya kan. Selawat nariyah itu isinya bagus banget, nah, artinya seperti itu. Ya, tidak semua orang mengerti artinya, padahal isinya kadang ekstrim dan gulu memuji Nabi di atas melampaui. Nabi akan murka itu kalau mendengar itu. Bukan Nabi senang, Nabi akan murka kalau diselawati dengan selawat-selawat yang seperti tadi. Enggak akan Nabi bahagia. Tapi kalau selawat yang diajarkan beliau tadi, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad yang kita baca pada tasyahud akhir, ya. Jelas? Jadi jangan sampai kita berbuat kibidahan. Ya, jadi setiap kita ditawarkan apapun, siapapun dia, kiai atau ustadz atau mubalik atau siapa, mengajari kita sesuatu amaliyah, maka yang pertama kali Bapak Ibu tanyakan, mana sumber pendalilannya? Itu yang pertama kali, mana sumber pendalilannya? Kalau tidak dari ada Allah dan Rasulnya, maka enggak usah. Besok mau minta pahala pada siapa? Minta pahala pada Allah, ya Allah mana pahalanya dulu? Apakah pernah aku ngajarkan seperti itu? Tidak. Ya jangan minta kepada aku, mintalah pahala kepada orang yang nyuruhmu kamu. Nabi Muhammad juga enggak pernah mengajarkan. Minta pahala pada siapa? Kita itu dikatakan ibadah kalau kita jalankan perintahan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah. Berarti semua ibadah harus ada sumber perintahnya, dan perintah itu adalah Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau nggak ada perintahnya berarti bukan ibadah. Tapi kan baik, iya baik mungkin, tapi bukan ibadah. Sholat baik nggak? Baik. Tapi sholat subuh 5 rakaat baik atau tidak? Ibu-ibu, sholat kan baik, nggih. Kalau jenengan sholat subuh 5 rakaat baik atau tidak? Tidak. Kenapa? Yang diajarkan cuma 2. Padahal sholat itu kan baik. Iya, tapi kalau 5 jadi salah.
Kita tidak melarang sholatnya, jangan mempermasalahkan sholatnya, jangan mempermasalahkan sholawatnya, jangan mempermasalahkan tahilanya, jangan. Tapi cara dan kaifiyahnya kita pertanyakan. Al-Fatihah bagus gak? Bagus. Ummul Quran, induknya Al-Quran. Al-Quran 30 juz itu tersari pada Al-Fatihah itu. Itu intinya Al-Quran itu ada pada Al-Fatihah. Induknya Al-Quran, Ummul Kitab. Tapi kalau Al-Fatihah dibaca pada tiap ruku dan sujud, boleh tidak? Ketika ruku bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh tidak, Bu? Haram. Bukan cuma boleh, dosa. Dosa baca Al-Fatihah ketika ruku dan ketika sujud, enggak boleh baca Al-Qur'an. Jangan mengatakan Al-Fatihah kok jelek. Iya, kalau bacanya ketika sujud tidak boleh, bahkan dosa. Ya, jangan menanyakan apa sih jeleknya Al-Fatihah? Ya bagus tuh, Masya Allah. Tapi kalau ditempatkan pada hal yang bukan tempatnya, jadi gak bagus. Ya atau tidak? Ya kan? Saya baca Al-Fatihah setiap sholat fardu setahu saya setelah sholat fardu itu adanya baca ayat kursi, itu yang saya tahu. Yang diajarkan Nabi maknanya ya, man qara'a ayatal kursi fi kulli duburi salat maktubatin lam yamna'u min dukhulil jannah ila an yamuta. Barang siapa yang membaca ayat kursi setelah salat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematiannya. Dia masih hidup saja. Dan baca kul huwallah, falak dan anas. Saya enggak pernah dengar wallahu alam kalau membaca Al-Fatihah setelah salat fardu. Kalau ada yang mengajarkan ini, tanya aja. Cuma banyak sekali. Kita sering kaum muslimin setelah sholat fardu baca Al-Fatihah. Ya. Kalau mau doa Al-Fatihah. Setelah selesai doa Al-Fatihah lagi. Apa pernah Rasulullah mengawali doa dengan baca Al-Fatihah? Apa pernah Rasulullah mengajari setelah doa selesai baca Al-Fatihah? Kalau kita tanyakan mesti apa jeleknya Al-Fatihah? Mesti begitu. Kita nggak pernah mempermasalahkan jeleknya Al-Fatihah tadi, tapi menempatkan satu bukan pada tempatnya itu yang tidak baik. Beli sepatu bagus, harganya jutaan, tapi taruh di kepala, bagus tidak? Bukan tempatnya kan. Sepatu sebagus apapun, semahal apapun, ditempatkan di kepala, jadi nggak bagus. Itulah Al-Fatihah itu bagus kalau bacanya setiap selesai sholat fardu, mana dalilnya? Nah, maka itulah yang dimaksud, ya. Kadang-kadang ahli bidah itu pandai. Gini katanya, kalau kau ingin rezekimu lancar jaya, baca la haula wala quwata illa 1000 kali setelah salat maghrib. Wah, 1000 kali. 33 saja sering luput-luput nggih. Ping 1000, wangel pol, ngitunge pol. Tanya, mana dalilnya? Apakah Allah telah mengabarkan demikian? Nabi juga mengatakan demikian, kalau ingin lancar rezekinya baca la haula wala 1000 kali. Kalau nggak ada, nggak usah. Apa yang diajarkan Nabi SAW sudah jelas. Kalau ingin rezekinya lancar, banyak istighfar, ya. Kasratul istighfar, tingkatkan takwa. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja, ya. Warzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau ingin rezekinya lancar, pandai jaga silaturahim, kan begitu ya. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, falyasir rahimah, sambung silaturahim. Ya. Kemudian yang keempat, kalau ingin rezekimu lancar, pancing dengan sedekah. Rezeki itu sulit keluar karena kita enggak sedekah. Coba sedekah, keluarkan sedekahnya, memancing rezeki datang. Ya. Setiap hari malaikat itu turun mengatakan, Allahumma ati munfiqan halafan. Ya Allah, berilah orang yang berinfak itu penggantinya. Lihat. Ya, tiap pagi itu malaikat turun, 2 malaikat turun mengatakan Allahumma ati ya munfiqan khalafan, ya Allah berilah orang yang berinfak itu gantinya. Kemudian yang kedua Allahumma ati ya Allah berilah orang yang pahil itu talafan, kebinasaan, kebangkrutan. Orang yang mumsik, yang tidak mau berinfak itu talafan, kebangkrutan. Jadi kalau semakin nggak mau infak semakin bangkrut, tapi dengan infak Allah datangkan ganti. Nah, kalau ingin rezekinya tambah lancar, coba dilancarkan juga sedekahnya. Kalau bisa tiap hari itu sedekah, Pak. Walaupun 1 dirham, walaupun 1 real kalau orang Arab bilang. Walaupun cuma kasih makan 1 orang fakir, walaupun bisa traktir saudaranya, pokoknya kalau bisa setiap hari kasih makan. Walaupun itu para ulama menjelaskan, ini maksud nafkah itu nafkah seorang suami kepada istri dan anaknya. Ya, itu setiap hari kan kita kasih makan. Maka kalau bisa itu, kalau gaji itu gaji harian saja.
Walaupun tidak masalah kita kasih pekanan atau bulanan, tapi kalau harian lebih mencocoki dalil tadi, ya. Malaikat tiap pagi turun, ya, mengatakan Allahumma ati munfikon halafan, ya Allah berilah orang yang infak itu gantinya. Nah, kalau kita tiap hari ngasihnya belanja pada istri itu tiap hari aja, kalau bisa. Yang bulanan diganti tiap hari. Ibu setuju gak? Tiap hari atau tiap bulan? Senang bulanan ya? Nah. Sudah dititit ya, selesai. Mohon maaf nggak rampung juga ya, saya sudah cepatkan ini nggak rampung. Mudah-mudahan besok kita lanjut ya, masih ada 3 poin masalahnya. Saya lanjut ya kalau nggak lupa. Mudah-mudahan sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat. Allahumma barik subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.